Halo guys, pada hari ke-20 ini kita akan membahas tentang firmware reverse engineering. Zaman sekarang, teknologi-teknologi sekarang nggak ada yang lepas dari firmware. Jadi, tiap embedded system, ya contohnya seperti smartphone, smartwatch, kamera, smart TV, dan lain-lain yang smart, yang IoT itu adalah salah satu contoh dari embedded system yang mana di dalamnya sudah ada firmware yang terinstall. Firmware ini fungsinya adalah menginstruksikan sesuatu kepada hardware. Hardware disuruh zoom, hardware diminta untuk sesuatu itu adalah bagian dari fungsi dari firmware. Kemudian juga firmware ini membuat hardware itu dapat berkomunikasi langsung dengan softwarenya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang firmware reverse engineering. Ini adalah topik yang cukup populer pada cyber security. Nah, bayangin aja ya, seperti orang-orang yang bisa menemukan celah pada Samsung Galaxy S22, iPhone 12 pada handphonenya itu sendiri ya, dia akan melakukan yang namanya reverse engineering terhadap firmware tersebut. Jadi, reverse engineering itu adalah kebalikan dari engineering. Engineering itu adalah membuat sesuatu yang bisa dipakai. Reverse engineering adalah dari sesuatu yang bisa dipakai, kita ubah, kita kembalikan menjadi source code atau istilahnya code lah yang supaya kita dapat analisis fungsinya itu seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Orang-orang security tentu saja orang-orang yang sangat detail. Benefitnya apa untuk reverse engineering? Yang pertama adalah mengetahui cara kerja perangkat tersebut. Dengan kita tahu cara kerja perangkat tersebut, maka kita akan memungkinkan kita untuk menemukan celah di dalamnya misalkan. Kemudian kita dapat laporkan, dapat bounty untung-untungnya ya. Kemudian ada juga zaman sekarang ya, IoT kan udah di mana-mana ya. Misalkan kita membuat sistem yang secara otomatis memonitor suhu ruangan, misalkan pada data center. Kita kan nggak bisa 100% manual kalau data center. Jadi di data center itu supaya kita bisa menghemat, kita berikan device IoT untuk mengatur AC-nya. Nah, siapa tahu ya di perangkat IoT tersebut terdapat beberapa celah. Misalkan dia terkoneksi ke jaringan, kemudian API key-nya expose, bisa terlihat. Kemudian juga kita juga bisa melakukan uji tampering, apakah program di dalam IoT tersebut bisa diubah secara ilegal. Jadi banyak sekali ya sebenarnya benefit dari reverse engineering pada firmware ini, terutama pada era modern. Jadi untuk firmware sendiri, untuk melakukan analisis terhadap firmware itu ada dua macam ya. Ada yang menggunakan static analysis, yaitu dengan melakukan observasi, dengan membaca instruksi, assembly atau code-nya. Contoh toolsnya itu ada Buildwalk, FMK, dan Firmwalker. Nanti kita akan banyak menggunakan FMK. Kemudian ada yang kedua, dynamic analysis. Ini adalah observasi saat firmware tersebut sedang beroperasi. Contohnya menggunakan QEMU dan GDB. Oke, kita langsung masuk aja ke labnya. Jadi untuk labnya, kita masuk ke hari ke-20, kemudian silahkan klik start mesin, kemudian tunggu hingga beberapa menit. Apabila sudah selesai, sudah muncul IP address-nya, maka kita akan show split view. Kemudian kita akan view ini di dalam full screen. Oke, kita dapatkan satu terminal di sini. Dan ketika kita ls, di sini ada beberapa folder. Folder bin unsigned, kemudian firmware modkit gitu ya, atau FMK yang tools yang akan kita pakai ini nanti akan ini ya, ada tools ini, FMK ini. Jadi seperti halnya ketika kita mengecek sebuah software, kita cek dulu pada bin-nya, karena yang bisa di reverse engineer biasanya ada pada bin-nya. Itu adalah versi compile-nya dari sesuatu. Kemudian kita cd bin seperti itu. Kemudian sekarang kita ls. Di sini ada firmware versi 2.2 encrypted GPG. Gitu. Jadi
Kita bisa lihat bahwa di sini adalah versi 2.2 dan di sini juga tertulis encrypted. Jadi kita mungkin akan berhadapan dengan suatu software yang mana itu terenkripsi. Kita harus mengambil satu key untuk membuka enkripsi tersebut. Nah, kita pakai tools yang pertama dulu. Kita akan menggunakan tools namanya adalah binwalk. Binwalk, kemudian -E, -N untuk kita ingin melihat entropinya ke firmware 2.2 encrypted GPG. Ketika kita enter, dia akan menemukan entropi 0,98903. Ini cukup besar. Dan dilihat dari rising entropy edge-nya di sini, artinya itu ditambahkan random bit tertentu sehingga itu akan mempersulit kita untuk melakukan reverse engineer. Kita nggak bisa langsung brute force ke yang firmware ini ya, yang encrypted ini, karena di sana sudah disecure dengan sedemikian rupa sehingga kita akan sulit untuk melakukan reverse engineer-nya tanpa mengetahui kuncinya. Tapi nggak masalah, di dalam challenge ini ada dua folder selain firmware modkit-nya, ada bin dan bin unsigned. Coba kita lihat bin unsigned. Kemudian kita lihat foldernya, di sini ada firmware versi 1. Kalau yang tadi di dalam bin itu versi 2.2, sekarang kita temukan versi 1.0. Artinya ini adalah versi sebelumnya. Siapa tahu kita bisa ekstrak sebuah kunci dari sini untuk membuka versi 2.2-nya. Terutama apabila si developernya tidak mengganti kunci yang digunakan. Nah, sekarang kita coba melakukan ekstrak dengan menggunakan FMK. Ekstrak firmware.sh, kemudian kita kasih nama filenya. Firmware 1.0 unsigned. Ini adalah namanya. Lalu sebentar ya, kita enter. Dia akan melakukan scanning, kemudian dia akan mengekstrak isi dari firmware tersebut. Dan apabila kita diminta password, passwordnya itu sebenarnya ada di tantangan ini ya, yaitu Santa S besar 1010. Nah, ketika berhasil, passwordnya ketika dimasukkan benar, akan keluar firmware extraction successful. Kemudian firmware partnya bisa ditemukan di sini. Oke, kita lihat ls, ya ada satu folder lagi, yaitu folder FMK. Folder FMK ini adalah folder yang berisi hasil ekstraksi tadi. Kita bisa semacam seperti ini ya, grep -i -r gitu ya. Jadi kita ingin mencari sebuah istilahnya sebuah string yang ada di dalam folder ini, apapun ya, dia akan masuk ke satu file, kemudian dicari stringnya, masuk file lain, cari stringnya secara rekursif. Semua yang ada di dalam folder itu dicari. Kemudian kita ingin mencari satu keyword gitu ya. Jadi ada namanya ini ya, keyword ini begin private key. Nah, ini ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah menghandle private key itu ada dimulai dengan seperti ini ya. Begin RSA private key gitu ya. Nanti di belakangnya adalah end RSA private key gitu. Jadi kita coba ingin lihat di sana dari folder tersebut apakah ada ekstrak yang ada key yang berhasil diekstrak. Nah, benar ada key yang berhasil diekstrak. Kita bisa mengekstrak public key-nya dan private key-nya. Kita lihat foldernya itu ada di FMK, root fs, GPG, private key. Jadi kita masuk ke sana ya, cd fmk root fs, kemudian gpg, di sini dia lokasinya. Di sini ada private key, public key, dan secret.txt. Coba kita lihat private key-nya. Nah, ini dia private key.
Ini seharusnya tidak boleh sampai terbaca oleh pihak ketiga ya. Yang namanya private key itu kan kunci privat harusnya disimpan. Dan di sini juga ada secret.txt. Kita coba baca isi dari secret.txt tersebut. Nah, iya, kita menemukan sebuah frase yaitu Santa at 2022. Kemungkinan ini akan terpakai untuk kegiatan kita selanjutnya gitu. Nah, kita bisa import ya ininya private key-nya ke dalam GPG kita. Coba kita lihat dari GPG, kemudian list secret keys masih kosong ya GPG list secret key-nya. Jadi kita import ke dalam GPG secret key kita supaya nanti kita pakai dipakai ke firmware yang encrypted yang satunya. Siapa tahu bisa. Jadi GPG import, kemudian di sini ada beberapa file ya, private key, public key, dan secret key. Yang kita ingin import adalah private key-nya. Passphrase-nya adalah tadi ya, kemungkinan besar adalah Santa at 2022. Disesuaikan dengan secret txt-nya ini ya, Santa at 2022. Kemudian coba kita lihat secret key-nya list itu sudah ada satu ya, sudah ada satu secret key yang tersimpan di dalam pubring kita ya, GPG pubring kita. Sekarang kita import juga untuk public key-nya dengan teknik yang sama, GPG, kemudian import public key. Di sini oke, not changed ya. Jadi ketika kita GPG list secret key itu tetap ya sama dengan yang tadi. Dan sekarang kita berpindah ke folder yang sebelumnya ya, cd sampai teman-teman bisa melihat ini ya, bin unsigned, kemudian firmware modkit ini ya, ke folder yang sebelumnya tadi ya. Kemudian kita cd bin. Di sini kita coba lihat dari kita lihat dulu dari ls dulu ya. Ini kan terdapat satu GPG format file. Kita GPG firmware 2 encrypted GPG, kemudian kita masukkan password yang tadi, Santa at 2022. ls. Di sini ada sekarang menjadi dua file ya, file encrypted-nya dan file firmware versi 2.2 encrypted GPG. Barulah sekarang kita bisa mengekstrak isi dari ini ya. Jadi kita dengan melakukan analisis ke versi satunya dari firmware tersebut, kita pakai key-nya untuk membuka firmware versi 2-nya. Dan di sini sudah berhasil kita buka, kemudian kita bisa ekstrak dengan teknik yang sama dengan tadi ya, yaitu menggunakan FMK extract firmware. Kemudian firmware encrypted, yang ini yang kita ingin ekstrak ya. Kemudian enter, dan kita tunggu sampai berhasil. Ketika kita ls, di sini ada folder baru namanya FMK. Kita cd ke FMK tersebut ya. Nah, di sinilah challenge dari Advent of Cyber hari ke-20 itu dimulai. Jadi ketika kita lihat pertanyaannya ya di sini, di dalam situ ada flag. Ada flag yang ini ya, ada flag yang tersimpan di dalam sana. Kita bisa
mencoba teknik tadi ya, grep minus IR gitu ya, misalkan flag gitu ya. Tapi kalau misalkan kita tahu ya flagnya try hack me dari challenge-challenge yang sebelumnya, flagnya try hack me itu adalah THM. Diawali THM kemudian kurung kurawal. Jadi kita bisa grab minus IR kemudian flag THM seperti ini ya. Dan ini dia flagnya. Ternyata lokasinya ada di root fs slash flag txt. Dan ini adalah ininya ya. Adalah flagnya. We got the firmware code. Kemudian submit. Kemudian di sini parafrase yang digunakan tadi kita udah temukan adalah Santa at 2022. Kemudian setelah reversing firmware tersebut, apakah kamu dapat menemukan build number-nya pada root fs gitu? Nah, di sini cukup challenging sih. Kita juga bisa menggunakan grep minus IR ini ya untuk mencari build-nya. Tapi coba kita lihat bahwa di sini semua jawaban dari pertanyaan ini kita dapat temukan pada FMK root fs gitu ya. Jadi kita lihat di sini kita udah di dalam folder FMK, kita cari folder root fs. cd root fs. Kemudian di sini ada beberapa folder yang bisa kita lihat di sini. Kemudian kita tadi menemukan flagnya pada flag tersebut ya. Jadi di sini kita coba ls-la kemudian bintang gitu ya. Kita ingin lihat, buka satu persatu isi dari folder tersebut. Kita scroll ke atas, scroll ke atas. Scroll ke atas dan ketika kita lihat di sini ya ada iptables.xml. Kemudian kita lihat ya build root fs build 2.631 sbin iptables multi. Nah, ini dia adalah build number-nya 2.6.31. Dan demikian untuk challenge hari ke-20. Semoga teman-teman dapat insight gimana sih cara melakukan reverse engineering, dan tadi hanya secuil sedikit aja tentang reverse engineering. Siapa tahu teman-teman suka dengan tantangan-tantangan ini. Jujur aja reverse engineering di cybersecurity itu salah satu hal yang cukup menantang. Jadi siapa tahu ada teman-teman suka, kemudian jalannya teman-teman di sana, mungkin teman-teman bisa dalemin teknik reverse engineering ini. Terutama kalau teman-teman juga suka dengan malware, suka dengan istilahnya analisis malware, itu nanti bakal banyak sekali reverse engineering. Oke, gitu dulu untuk hari ke-20. Kita cukupkan sampai di sini. Kita kembali lagi di next challenge hari ke-21.